Oke kakak semuanya, kabar gembira untuk kita semuanya bahwasanya bagi kakak yang mungkin lulus PTKK penuh waktu yang mendapatkan notifikasi kelulusan dengan kode R2 garis miring L maupun juga R3 garis miring L. Di sini sudah muncul ya link pengisian DRH pemberkasan di SSCASN. Nah, untuk peserta lulus PTKK penuh waktu tentunya di sini bersiap untuk melakukan pemberkasan PTKK 2025. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk PTKK penuh waktu, sementara untuk PTKK paruh waktu apakah juga mengisi DRH? Yuk kita simak informasinya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi kakak yang mungkin baru menemukan Crispy Channel, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika saya update video terbaru, kalian gak akan ketinggalan informasi. Seperti yang kita ketahui bahwasannya kakak yang lulus seleksi PTKK tahap 1 di sini nanti mulai bisa melakukan pengisian DRH NE PTKK mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 untuk nantinya dilakukan usul penetapan NE PTKK pada bulan Februari. Seperti yang kita kutip dari salah satu instansi pemerintah daerah bahwasannya peserta seleksi PTKK yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti pemberkasan NE PTKK itu adalah mereka yang memiliki kode R2 garis miring L dan juga R3 garis miring L. Nah, artinya yang luluslah yang bisa melakukan pengisian DRH dan ikut pemberkasan. Dan kalian bisa melihat daftar nama peserta yang lulus PTKK 2024 yang nantinya berhak untuk ikut pemberkasan PTKK 2025, yaitu yang lulus ya, yaitu R2 garis miring L dan juga R3 garis miring L, teman-teman. Dan bagi kakak yang mungkin saat ini sudah lulus seleksi, kalian sudah bisa login ya ke akun SSCASN masing-masing. Maka di sini sudah ada pengumuman kelulusan ya. Bisakah di sini seleksi kompetensi PTKK, selamat Anda lulus seleksi PTKK tahun 2025. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk PTKK. Harap pemantau jadwal pengisian DRH. Nah, sekarang ini kita sudah masuk di jadwal pengisian DRH, yaitu mulai dari tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2025 ya. Nah, di sini akan ada notifikasi ini. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian DRH di dan pemberkasan JASN? Maka di sini kalian pilih ini ya, yaitu ada ya dan juga ada tidak. Kalau misalkan iya, itulah teman-teman melanjutkan pemberkasan. Jika tidak, itu artinya teman-teman itu mengundurkan diri. Jadi, jangan sampai teman-teman itu mengundurkan diri ya. Nah, langkah pertama, bagi kalian yang sudah muncul notifikasi link pengisian DRH, maka langkah pertama, silakan kalian unduh dulu untuk buku pengisian DRH ya. Nah, di sini. Kemudian nanti kalian akan diarahkan menuju ke sini ya, yaitu ada buku petunjuk pengisian DRH. Kemudian format surat pengunduran diri, format surat pernyataan, dan juga format surat pernyataan PTKK. Dan hal paling penting untuk sekarang kita lakukan yang lulus seleksi PTKK, itu adalah yang pertama, yaitu membuka, yaitu buku petunjuk pengisian DRH untuk mempelajari kira-kira langkah-langkahnya itu seperti apa. Terkait dengan tutorial pengisian DRH, silakan simak video sebelumnya ya. Nanti akan saya sematkan di kartu video ini, atau mungkin juga di akhir video ini. Dan silakan subscribe channel ini untuk nantinya kita berikan tutorial lengkap untuk pengisian DRH dari awal hingga akhir ya. Misalkan di sini kita pantau yaitu siapa yang berhak untuk ikut pemberkasan, yaitu teman-teman yang lulus ya, dinyatakan lulus. Di sini adalah ada kode R2 garis miring L maupun juga R3 garis miring L. Sementara untuk R2, R3 yang gak ada L-nya inilah sementara ini belum muncul ya untuk link pengisian DRH di SSCASN. Namun sementara di sini untuk buku petunjuk pengisian DRH ini sepertinya masih buku petunjuk pengisian di SSCASN 2023 ya. Namun di sini nanti teman-teman perlu mengunduh yaitu untuk yang versi 2024. Nanti akan segera diupdate ya di akun SSCASN masing-masing. Jadi kita pantau nggak perlu tergesa-gesa untuk melakukan pengisian DRH. Nah di sini ada daftar ya. Coba kita cek untuk maksud dan juga tujuan. Ini adalah maksud dan tujuan untuk pengisian ini. Kemudian di sini kita cek yaitu untuk peserta yang lulus tapi mengundurkan diri. Ini ada tampilan di sini. Ini login ke akun masing-masing. Ini adalah kemudian di sini kita nggak perlu memberikan tutorial ya bagaimana cara untuk mengundurkan diri karena memang di sini kita itu harus lanjut ya eman-eman teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu tidak lanjut pemberkasan. Nah nantinya kalian klik di sini ya. Nah ini jadi peserta yang lulus ini nanti dan melanjutkan pemberkasan, maka di sini ada ini, yaitu apakah Anda ingin melakukan melanjutkan pengisian DRH,
maka silakan klik iya ya. Nah ini iya, kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengisian data perorangan. Jadi pada pengisian DRH di sini nanti ada 6 tab ya, ada 6 tab yang kita isikan. Yang pertama yaitu kita mengisi riwayat perorangan, kemudian kita mengisi riwayat pendidikan, kemudian kita mengisi riwayat pekerjaan, kemudian kita mengisi riwayat keluarga, kemudian kita mengisi riwayat organisasi. Yang terakhir kita unggah dokumen. Nah di bagian dokumen ini nanti kita mengupload termasuk juga DRH atau daftar riwayat hidup yang terdiri dari DRH perorangan dan juga DRH riwayat ya. Nah ini di bagian mengunggah dokumen. Namun sebelum kita mengunggah dokumen, nantinya kita isikan dulu dengan benar seluruh data mulai dari riwayat perorangan, pendidikan, pekerjaan, keluarga hingga di organisasi. Dan di sini teman-teman wajib hukumnya yaitu untuk mengecek informasi resmi yang disampaikan di masing-masing instansinya. Misalkan saja saya mendaftar di Kabupaten Jember nih. Kalian harus wajib yaitu untuk memantau informasi perkembangan terkini di website resmi di bkdjemberkap.go.id ya. Nah di sini ada ini kalian bisa cek. Selanjutnya berkaitan tata cara pemberkasan dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa lihat yaitu pada bagian ini ya. Yaitu siapa saja yang ikut pemberkasan, kemudian apa saja yang nanti ya wajib diupload. Di sini nanti teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah di sini juga sama yaitu yang disampaikan ya, yaitu peserta yang dinyatakan dari sini adalah peserta seleksi kompetensi P3K. Di sini yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti pemberkasan nomor induk P3K adalah peserta yang memiliki kode R2-L serta R3-L pada kolom keterangan. Artinya peserta yang lulus lah itu yang bisa melakukan pemberkasan. Nyatanya kalian yang mungkin saat ini tidak lulus P3K, ini kan di SSJS yang tidak muncul ya, link untuk pengisian DRH. Nah, peserta yang memiliki kode R2 dan juga R3 serta TH di kolom keterangan pada lampiran dinyatakan tidak lulus ya, dan tidak berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Nah itu, jadi sangat jelas ya. Yang ikut pemberkasan, yang muncul link pengisian DRH, itu hanya yang lulus saja. Sementara yang dinyatakan tidak lulus itu tidak berhak untuk melakukan pemberkasan. Tidak wajib mengisi DRH karena memang linknya itu nggak ada ya. Dan berikutnya di sini untuk teman-teman yang dinyatakan lulus ya. Ini adalah setelah nanti melakukan pengisian DRH untuk jadwalnya tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2025 untuk kelengkapan dokumen. Ini adalah silakan dicek yaitu di portal instansi masing-masing ya. Mungkin saja bisa jadi antara satu instansi dengan yang lainnya itu berbeda. Nah itu. Kalau di sini ini pas foto, kemudian ada ijazah asli, transkrip nilai, DRH, kemudian ada materai, kemudian surat pernyataan 5 poin, surat keterangan catatan kepolisian, kemudian surat keterangan sehat dan seterusnya. Nah, untuk peruntukan dari surat itu, nah mengacunya juga dari instansi masing-masing. Misalkan di sini, yaitu persyaratan pengangkatan P3K pemerintah Kabupaten Jember ya. Nah, tertanggal setelah pengumuman. Nah, itu teman-teman. Nah, oke, demikian selamat ya untuk kalian yang lulus P3K penuh waktu dan bersiap melakukan pemberkasan. Dan untuk yang belum lulus, semoga nanti kita pantau ya untuk informasi berikutnya.